Ajakannya Allah ada memandang lagi bila orang sudah sunyi masjid dari jamaah, orang bersayang-sayangan sudah kada karena Allah lagi, karena ada kepentingan-kepentingan dunia. Kan banyak orang bersahabat, dekat, akrab tapi karena dunia, bukan karena Allah. Nah, sudah karena Allah sudah kada ada lagi, orang-orang di waktu sahur sudah guringan, kada ada lagi nang istighfar. Nah, sedangkan maksiat banyak terang-terangan, nah ini Allah akan menurunkan azab kepada itu penduduk, kepada itu penghuni kampung tadi. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi zari'ati وهو إلهي وسيلتي سلام سلام عليكم على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Fadilatul masjidi wa maudhi'is salah. Ini menerangkan tentang keutamaan masjid dan tempat sembahyang. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Artinya hanya saja yang memakmurkan, menghidupkan, meramaikan masjid-masjid Allah itu orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Hanya saja yang bisa memakmurkan, hanya saja yang bisa meramaikan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Pendapat sebahagian ulama, pengertian memakmurkan itu, meramaikan itu artinya bisalatil jamaah, dengan sembahyang berjamaah, wa majlisil ilmi, majlis ilmu, wa ghairihima, dan selain keduanya. Itu pengertian meramaikan, memakmurkan itu. Orang-orang yang selalu sembahyang berjamaah di masjid, orang-orang yang menuntut ilmu di masjid, orang-orang yang bikin majlis zikir di masjid, itulah disebut ummarul masjid, orang-orang yang meramaikan masjid Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ummarul masjid hum ahlullah. Ujar Nabi, hanya saja orang-orang yang meramaikan masjid itu, mereka itulah ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Artinya orang yang tiap waktu ke masjid sampai yang berjamaah, menuntut ilmu ke masjid, nah itu adalah ahlullah. Nah, artinya ahlu itu asalnya keluarga Allah. Nah, artinya orang yang dekat dengan Allah. Nah, jadi pemahamannya kalau orang yang jauh dengan Allah, mereka kada akan bisa meramaikan masjid itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau lihat ada seseorang yang terbiasa ke masjid, sembahyang 5 waktunya berjamaah, menuntut ilmu di masjid, orang ini sudah biasa ya'tadul masjid, mengadatkan masjid. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah mereka itu dengan iman. Nah, artinya kita bisa mencap bahwa orang yang selalu meramaikan masjid Allah dengan kegiatan agama tadi, itu orang yang beriman kepada Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Inni la ahummu bi ahlil ardi azaba fa idza nazartu ila ummari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarabtu dzalika anhum." Artinya Allah berfirman, sungguh aku merencanakan menurunkan azab ke muka bumi ini karena banyaknya kemunkaran di muka bumi yang secara terang-terangan. Nah, banyaknya kejahatan di muka bumi yang dilakukan secara legal, resmi. Sungguh aku merencanakan menurunkan azab kepada mereka itu. Tetapi apabila aku memandang kepada orang-orang yang memakmurkan masjidku, Allah melihat juga orang yang bolak-balik ke masjid sembahyang berjamaah, orang-orang yang saling mencintai di jalanku, orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Bila Allah memandang mereka itu, maka Allah palingkan menurunkan azab. Tapi Allah kada jadi menurunkan azab. Makanya Allah kada memandang lagi bila orang sudah sunyi masjid dari jamaah, orang bersayang-sayangan sudah kada karena Allah lagi, karena ada kepentingan-kepentingan dunia. Kan banyak orang bersahabat, dekat, akrab tapi karena dunia, bukan karena Allah. Nah, sudah karena Allah sudah kada ada lagi. Orang-orang di waktu sahur sudah guringan, kada ada lagi nang istighfar. Nah, sedangkan maksiat banyak terang-terangan. Nah, ini Allah akan menurunkan azab kepada itu penduduk, kepada itu penghuni kampung tadi. Hanya itu yang dipandang Allah. Azab ini bila turun itu umum, menimpa orang yang baik, menimpa orang yang tidak baik. Al-azab idza nazala amma, azab itu bila turun umum, kada berpilih apa nang jahatnya aja nang kena azab, kada semuaan kena azab. Nah, jadi oleh karena itu makin banyak orang yang membiasakan ke masjid, makin banyak orang yang bersayang-sayangan karena Allah, orang yang istighfar di waktu sahur, itulah sebenarnya yang menahan turunnya bala ke muka bumi ini. Itu yang menahan mereka itulah yang menahan turunnya azab kepada kita ini. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati